gue kerja di perusahaan film tapi gue punya band, terus kayak kenapa gue nggak bikin klip sendiri. Jadi emang misi gue ketika itu gimana caranya orang tersampaikan voice-nya itu lewat nge-enhance si lirik dan lagunya. Tadi aku bilang gimana kita harus suka dulu. Ketika suka dan senang kan untuk membuat visualnya juga kan pasti senang dan suka gitu. Kalau nggak suka ya jangan dipaksa gitu loh. Gue mau bikin sesuatu yang thoughtful, maksudnya gimana caranya gue cuma punya duit minimalis tapi hasilnya maksimalis. Oke, balik lagi di podcast Bikin dan Berbagi. Oke, bareng kita lagi nih. Dua host bingung lagi. Masih bingung ya. Kenalin gue Azid, anak magang. Dan saya Aris. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa di sini kita? Giovanni Rahmadeva dan Dani Huda. Halo. Mereka ini siapa nih? Waduh, mereka ini yang suka bikin musik video gitu. Jadi kalau kalian biasanya lihat kayak beberapa musik video, ini mereka nih kadang. Siapa tahu mereka yang bikin musik video kesukaan kamu itu. Wih. Oke, langsung agak kita. canggung ya gue. Kenapa gitu? Jangan minder dulu aja, jangan insecure dong. Kan bukan ketemu band yang lo suka. Tapi ngefans sih emang sama Polkawars ya. Kita ngobrolin album terbaru kapan nih kan? Gitu. Ya, kita mulai dulu dari pertanyaan awal dulu, gimana? Oke, jadi gue pengen tahu awal mula kalian bisa sampai ke musik video itu kan. Dari kayak Deva kan awalnya band-band gitu kalau nggak salah, nggak tahu juga ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu. Dani duluan soalnya. Dan sedikit informasi, mereka berdua tuh dalam satu naungan ya dari Kun Films gitu. Iya. Creative House. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi gimana awalnya. Oke, aku tuh awalnya kan fotografer tadinya, lalu bosen ya sama foto yang tidak bergerak, lalu dari situ mencoba untuk bisa lebih mengkomunikasikan lewat visual, yang dimana video adalah salah satu medium untuk bercerita lebih. Aku sempat ngedirect beberapa video klip di awal, ngeproduce sendiri juga. Pertama itu Rock and Roll Mafia, band Rock and Roll Mafia indie ya. Jadi di awal have fun dan lain-lain. Lalu somehow ketemu Deva di persimpangan gitu. Waktu itu fotoin Polka dulu sih. Waktu itu fotoin Polka buat album kedua. And it was good. Terus we're connected one another. Terus Deva ngajakin buat bikin video klip Polka yang mandiri ya waktu itu ya Dev ya. 2000 berapa ya? 2018 ya. 18 ya? 2019 albumnya ini kayak single-nya waktu itu. Iya. 2018 akhir. 2018. Wow, time flies ya. Yeah. 5 years. Dari situ mungkin ngerasa nyaman ya. Aku Deva waktu itu produser kebetulan, dan juga ya dia band Polkawars juga. Jadi kayak somehow jarang juga ya ada musik orang bikin musik tapi produce visual juga gitu loh. Jadi di situ mungkin ritmenya ketemu, yang jadinya kita bisa dibilang lanjut dan bikin kon bareng deh gitu. Awal mula dari situ sih kita ketemu sih. 2020 lah baru bener-bener aktif. Jadi di 2018 sampai 20 kita cuman selisipan aja, saling lihat. Oh Dani bikin apa, Deva bikin apa. Gitu. Kalau gue malah video klip pertama gue yang bisa dibilang cukup proper waktu itu punya Polkawars juga, band sendiri. Waktu itu video klipnya rangkum. Direkturnya basis gue sendiri Dega sama Agung Pambudi. Dia emang long time kolaborator juga, bahkan sebelum Dani Agung udah beberapa kali sama gua gitu. Cuman begitu emang timingnya pas ya. Jadi waktu itu Dani juga baru pulang dari luar, gue juga udah lihat dia bikin Body Won't Stop segala macem. Yang gua ngeliat memang waktu itu Dani banyak arahnya lebih fashion gitu kan. Tapi di situ juga ngobrol-ngobrol sama Dani mulai pengen create sesuatu yang lebih Indonesia let's say, dan lebih naratif lah. Iya.
Dan Deva yang nge-trigger gue sih sebenarnya, lebih nge-trigger gue untuk terjun lebih ke apalagi film gitu, sebenarnya yang trigger gue Deva sih gitu. Ya karena at that time kita baru ketemu beneran tuh pas Polka mau jadi waktu itu gue ceritanya mau main di Jogja hari let's say hari Minggu atau hari Sabtu. Kita udah ke Jogja duluan hari Jumat dan baru dikenalin Dani tuh di pesawat. Bukannya tidur, kita malah ngobrol. Lo kemarin ngapain? Oh gue foto Aruna ya waktu itu ya. Iya, Harus Aruna fotoin dan Aruna, lidahnya. terus dulu pernah fotoin Setan Jawa. Jadi kayak pengenalan sinema dia di situ kan. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Gue juga nih ngerjain film, gini-gini, kerja di sebuah perusahaan film, ngerjain film, terus nyambung. Dan habis foto, nggak lama kemudian kayak Dan bikin video klip yuk. Dan waktu itu karena Rangkum juga udah keluar di 2017, terus gue punya klip juga nggak salah, Rekam Jejak, Polka juga sama Agung. Dani juga punya apa ya, kebutuhan atau suaranya dia pengen kayak, gue pengen deh main yang agak naratif juga, keluarlah si Mandiri itu. Gitu. Maksudnya dibanding karya dia sebelumnya yang lebih, tetap ada naratif ya, tapi lebih kuat di eksperimentalnya ya. Di sini bener-bener naratif base gitu sih. Jadi di situ kayak dapat merch-nya gitu. Gua kayak dapat beauty-nya, dia dapat naratifnya kan. Nah, setelah itu selisipan aja sampai akhirnya kita bikin kun bareng dan produce film feature bareng ya. Gitu sih. Jadi awal mulanya sebenarnya kayak gua dari band, dia dari fashion, ketemu di tengah, sama-sama cari fine tuning di tengah, terus ya collaborate terus. Kalau nama gitu. Kun itu dari mana tuh? Kun berarti. Agak Islami ya sebenarnya. Kun gitu. Iya. Oh bener dari itu. Backgroundnya sebenarnya bisa dibilang itu kan mantra ketika Tuhan mau menciptakan sesuatu. Big Bang gitu. Bang gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi Islaminya tuh pakai K. Kita pengen lebih queer mungkin ya, lebih ngalir gitu kan. Lebih buat semua kan. Jadinya kun. Kalau K terlalu maskulin dan kayak mati gitu ya. Iya. Kalau bulat kan lebih enak, dan ternyata kun tuh di bahasa-bahasa lain juga banyak. Kalau di Thailand kan kun itu kayak cowok kan, kayak bro, kayak bang gitu, apa sih ya gitulah ya. Kayak manjain ke cowok gitu. Kun artinya art juga kan di Jadi ternyata kun tuh banyak aja, udah kita ambilnya kun aja dan kita bikin kun versi sendiri ya, yang kun. Jadi ya menjawab pertanyaan tadi, emang kayak gua ada di kegelisahan gua, dia ada di partnya dia, terus kita ketemu aja. Dan sebenarnya kayak gua pun nyasar menjawab yang itu, gua nyasar ke musik video juga. Kalau dia mungkin dulu suka banget sama Rock and Roll Mafia, maksudnya itu abang-abangannya Dani lah, tanpa dia mungkin taste-nya dia nggak setinggi itu, apalagi High School Hero ya bisa di dibilang. Bandung kan wah, Rock and Roll Mafia aja keren banget, sampai hari ini tuh standarnya susah dilewatin gitu kan. Apalagi ketika itu, kalau gue emang lebih kayak, gue kerja di perusahaan film tapi gue punya band, terus kayak kenapa gue nggak bikin klip sendiri. Dan karena emang gue nggak pernah ngerjain, kan gue ngerjain film kan kayak ibaratnya disuruh bos lo ngerjain gitu kan. Di situ gue punya kegelisahan, gue pengen deh bikin short, tapi ngapain gue tiba-tiba bikin short, orang gue produser, gue nggak punya voice-nya kan. Tapi karena gue punya voice-nya sebagai anak bandnya, jadi kayak bikin short aja dalam 3 menit tapi ya ngikutin liriknya. Jadi emang misi gue ketika itu gimana caranya orang tersampaikan voice-nya itu lewat nge-enhance si lirik dan lagunya. Makanya gue pengen ngasih experience di luar lagunya, ini ada interpretasi lain nih gitu. Jadi kayak awal mulanya emang pengen integrasiin antara membahasakan si lagu ini, karena kayak buat gua kayak syiarnya nggak cukup nih di lagu nih gitu kan. Gitu. Harus visualnya juga. Harus visualnya juga gitu sih. Jadi kalau Rangkum Rangkum tuh udah dalam nama Kuns atau belum. Masih belum. Jadi waktu itu emang gua berkarya sendiri, misalnya gua sama Agung sama Dega, dia sendiri, terus habis itu kayak wah ini kita masing-masing udah punya porto nih, kayaknya bikin sesuatu yang lebih serius yuk. Gitu. Jadi waktu itu emang eksperimentasinya masing-masing, saling lihat, wah lu bikin itu, lu bikin itu, jadi kayak kalau gabung gimana nih gitu. Jujur ya gimana ya, secara visi sangat keren banget music video itu kan, itu beneran kayak apa ya, alurnya mundur gitu kan, orangnya mundur, bergerak mundur gitu kan, yang nari-nari gitu gak sih? Ya pokoknya dia ada di realm yang nggak ada di itu yang nyata. kritik banget itu kan. Gila. Dan salah satu apa ya, musik video yang saya ikutin banget Polka Wars gitu ya, selain ada beberapa nama lain kayak Depan Turas tuh, tapi
Ya itu juga kalian yang bikin masalahnya ternyata Jana itu. Ada satu dua ada. Itu proses kreatifnya gimana sih kalian bisa membuat music video yang beneran kayak benar-benar stand out banget gitu, kayak semua yang kalian bikin tuh benar-benar masuk di radar kami semua gitu kayak wah pecah banget gitu. Boleh cerita masing-masing dari Kak Deva mungkin misalnya. Kalau dari gua sih mungkin karena emang gua ini ya gua nganalisa dulu ya, maksudnya nganalisa sekitar tuh lagi kayak gimana sih, apa arah perkembangan zamannya lagi gimana pada saat itu, misalnya dari sisi musik, dari klip. Waktu itu gua ngeliatnya banyak orang yang bikin sesuatu yang buat gua agak bukannya gimana ya, agak wannabe kali ya. Jadi kadang-kadang keren tapi kayak di menit pertama gua udah kayak bosen. Antara ketebak atau kayak ini mirip di mana deh, ini mirip di sana di sini, kayak nyaplok aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada hatinya, nggak ditaruh nyawa gitu. Jadi waktu itu yang gue pikir adalah gue mau bikin sesuatu yang thoughtful. Maksudnya mungkin gue cuma punya duit 5 juta 10 juta, tapi gimana caranya orang tuh nyampe dan yang 5-10 juta ini kelihatan kayak let's say 50 juta lah, nggak usah 100 dulu, 50 juta. Jadi waktu itu game gue adalah mindsetnya gimana caranya gue cuma punya duit minimalis tapi hasilnya maksimalis. Terus yang kedua, gimana caranya gue punya apa ya, gaya gue sendiri tapi memang influence dari luar banyak. Cuman kita tahu yang di luar itu kan labelnya gede, budgetnya gede, kita nggak bisa. Jadi kita bermain dengan apa nih, ya udah cara satu-satunya ya harus thoughtful, harus dipikirin banget. Jadi instead of misalkan let's say gue punya 5 juta, kita kan hitungannya 5 juta paling cuma buat 1 hari gitu kan, cuman bisa buat lampu ini. Enggak, kita syutingnya liar. Kayak rangkum tuh bisa 4 hari terpisah atau 3 hari terpisah. Tapi emang kita nggak pakai lighting sama sekali, pakai minjem kamera, minjem si Iron Man. Waktu itu pas lagi puasa, yang ngambil yang malam-malam tuh lagi puasa, ngambilnya bener-bener jam 8 ke atas sampai sebelum subuh. Jadi kayak 2 hari diambil, setelah lebaran baru ada party. Kita nebeng party orang, di situ scene yang lagi di dalam party. Terus terakhir kita bagian tahlilan. Jadi itu syutingnya dipisah-pisah, lumayan liar. Satu sisi memang kayak ini kapan jadinya ya gitu. Cuma satu sisi kayak emang kita nggak bisa paksain ini kayak yuk syuting 2 hari beres ada. Jadi setengahnya agak liar, setengahnya nggak pakai jadwal yang terlalu gimana gitu. Jadi kalau kurang-kurang ya di top up atau cari sponsor gitu. Tapi emang dengan diminimalisir itu ya kita jadi otaknya kan yang bergerak. Dan sampai hari ini gue sering ngobrol sama Agung juga, Gung waktu itu kok kita bisa mencapai itu ya, kita kayak nggak bisa dapat lagi deh karena emang udah nggak seanak muda itu lagi atau setertekan itu gitu. Jadi kalau itu mau diulangin agak susah sih. Walaupun setelah itu gue ngerjain yang let's say habis yang 5 juta itu misalnya 5-10 juta ya, ngerjain yang 20, ngerjain yang 50, ngerjain yang hampir 100, belum tentu bisa lebih bagus. Jadi menurut gua apa ya, ya itu sih harus thoughtful. Makanya pas gua ngobrol sama Dani, punya dia kan lumayan maksimalis ya, tapi ternyata dikerjainnya juga sama kayak dia pesen tiket ke gurun sendiri buat program mafia, approach si apa namanya si modelnya sendiri. Tapi mindsetnya dia, gua mau senang-senang, gua mau jalan-jalan, nanti online-nya gue gila-gilain. Jadi tiap video klip mungkin punya nasibnya ya, maksudnya yang kita serve kan lagunya. Jadi kalau di teori gue mungkin kalau film tuh kalau skrip lu jelek ya film lu bakal jelek, mau sebagus-bagusnya kan gitu kan. Kalau apalagi sih film, terus ada apa lagi sih? Kalau video klip musik kita tuh harus suka musiknya dulu sih. Iya, kalau nggak kalau musiknya susah. Jelek buat lo ya bakal jelek. Berarti yang masuk ke kalian tuh harus bagus dulu. Iya, at least harus suka ya. Harus kita bangga dulu lah. Maksudnya ya hukumnya gitu, kalau lu nulis film tulisan lu sendiri lu nggak pede kan nggak bakal bagus kan. Kalau iklan boardnya bagus nggak? Kan gitu kan. Kalau boardnya jelek ya pasti jelek. Tapi kalau video klip kan kita subjektif ya, berarti lagunya bagus apa enggak, dan itu subjektivitas lo sendiri. Tapi setelah itu pun kita harus punya itu sendiri tadi, spiritnya sendiri. Makanya itu emang jadi apa ya, early stage kita yang bikin kita kayak kadang-kadang kayak kok dulu kita bisa ya, sekarang kalau disuruh kasih segitu kayak dan duit segitu kayak ini gimana ya gitu kan, udah mulai manja. Udah mulai manja. Jadi kayak
ya mungkin pencapaian itu memang mungkin di kalian rasanya gimana, di kita kadang-kadang agak kayak kita naif banget dulu ya, tapi ya itu emang harus segitunya kan. Bahkan sampai hari ini kita kalau ngerjain klip juga ya udah, daripada ibaratnya kita dibayar mendingan dihabisin deh buat belanja lampu misalkan gitu loh. Jadi ya balik lagi spiritnya, makanya kita harus make sure dulu kita suka sama karyanya, salaman sama yang punya, lu siap nggak kita lebarin gitu ya. Kalau yang kadang mereka juga yang takut terlalu ngekip, ya udah nggak jadi ya gitu. Jadi emang kita pengen kita dibebasin tapi tanggung jawab gitu, karena kita ngerasa emang musik video di sini juga bisa jadi sesuatu kayak jadi film pendek tadi gitu kan. Maksudnya gue nggak mau cuman keren doang ya, selamat ya keren, tapi kalau bisa dapat maknanya gitu. Itu kan nggak habis ya. Makanya sampai hari ini kadang-kadang gue nonton video klip, bukan nonton, gue pause terus gue lihat komen-komennya kayak makasih ya kak jadi tobat gitu kan, lucu kan. Itu jariah lo kan, kayak makasih kak gue jadi keinspirasi, gue jadi mau kerja keras, ada yang kayak gitu. Itu menurut gue dakwahnya jalur video klip ya. iya dakwah jalur video klip itu buat gue jauh lebih mahal dibanding kayak keren terus kenapa. Kalau keren kan semua orang bisa gitu loh, itu sih. Dan budget 5 juta bisa bikin Adipalo jadi figuran. Nah itu mah tarik. Ya 5-10 lah, 5-10 lah. Waktu itu ya keadaannya Polka juga kayak gitu. Kalau Kak Dani sendiri gimana nih? Fase-fase awal yang bikin rock and roll musik videonya itu. Yang tadi pertama kita balik lagi kayak aku pengen komunikasi lebih ya lewat visual, karena background aku fotografer, fashion fotografer, dan komunikasi itu memang ada hubungan sama suara. Nah ini suara ini jadi kayak peran penting untuk visual ya. Kayak kalau kita nonton filmnya biasa aja tapi suaranya bagus, kayaknya gue suka deh sama filmnya. Cuma kalau misalkan filmnya misalnya bagus ya, tapi bukan bagus, maksudnya kayak filmnya wah tapi suaranya off gitu, gue pasti bilang film ini nggak nyaman di gue gitu loh. Yang dimana mungkin itu jadi di video klip itu ketika tadi aku bilang gimana kita harus suka dulu, lalu ketika kita suka, dan kebetulan aku ngefans juga sama abang-abangan aku lah di Bandung, si Rock and Roll Mafia ini, jadinya ketika suka dan senang kan untuk membuat visualnya juga kan pasti senang dan suka gitu. Nah itu sebenarnya refleksi ya. Letup lah, ini kepikiran ini. Betul, kitanya harus suka dulu sih. Kalau nggak suka ya jangan dipaksa gitu loh. Jadi kalian kerjanya juga passionate gitu kan. Betul. Dan kita dikasih ada budgetnya berapa segini, ya udah kita ulik aja kan. Iya. Tapi ya kalau yang waktu itu aku pertama kali bikin pakai duit sendiri sih, memang kayak nabung, kayak pengen bareng sama teman-teman yuk sekalian kemana aja yuk kita kayak jadi tribute buat merekanya kan. Iya, appreciate the sound gitu. Karena tanpa mereka nggak ada kita. Betul. Itulah musik dan suara sih. Jadi mungkin itu singkat cerita mengenai si suara itu sendiri sih kayaknya gitu. Kalau ada voice-nya nggak perlu kita bela. Ya tapi kakak berdua kan bisa dibilang berangkatnya justru bukan dari dunia musik video kan. Bukan ya. Berarti di hal yang lain terus akhirnya menemukan musik video yang ternyata passionate itu. Nah, di di fase transisi itu ada kekhususan nggak sih musik video tuh, kayak sesuatu yang khusus banget kan pasti butuh penyesuaian juga kan, dunia yang berbeda banget. Lagi kan? beda-beda gitu. Nah, bisa dijelasin nggak sih musik video tuh bedanya dengan dunia lain, misalnya kalau film pendek pada umumnya gitu, apa bedanya sih? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak misalnya dalam membuat musik video, apalagi yang menarik, karena kalau dari aku sendiri mungkin si ritme suaranya ya, ritme yang dimana kayak misalkan pas kerja sama Deva gitu yang mandiri gitu kan, ada chorus, ada bridge apa segala kan nadanya beda. Nah itu sebenarnya kita bisa rasain sebenarnya kayak lewat suara itu interpretasinya tuh apa sih, bayangannya apa sebenarnya dari suaranya sih. Kita harus peka, kita harus tahu nadanya dan rasanya tuh gimana. Kayak di Mandiri ada part yang di tengah-tengah kan si ceweknya kan nggak ada kakinya kan. Terus emang kita mau nge-twistnya semacam kayak itu pikirannya dia kali ya. Itu gara-gara Dani ke-trigger pas bagian bridge-nya tengah. Suaranya jadi heavenly gini nih. Terus dia kepayang, gua mau bikin shutternya dia jadi slow, terus dia kayak dansa gitu tapi ngawang-ngawang. Itu pikiran dia yang harus gua dukung kan. Walaupun premisnya kita nggak masukin itu waktu itu gitu, nggak masukin tentang
kita mau ngeliatin sebenarnya kakinya tuh utuh. Jadi dari awal kan cuman badan, pala gitu kan. Pas dia masukin itu kan, oh itu semacam pikirannya dia yang kita translate kan. Jadi itu ibaratnya apa ya, sinestesianya dia ya, apa sih bahasanya gitu kan. Jadi dari suara dia visualisasiin dan makanya emang di sini voice si director ini juga harus memahami dulu voice si bandnya atau artisnya ngomong apa, tapi bukan berarti harus di literally langsung diambil kan, terserah dia juga. Makanya waktu itu ini ya insight-nya waktu itu kita mikir lagi ada Paralympics. Kita kepikiran gitu karena memang waktu itu video klip Polka kan naratif semua nih. Waktu itu misi gue kan memang mau naratif. Kalau Rangkum kan eksperimental dan naratif gitu. Kalau yang ini emang mau full naratif. Cuman waktu itu mikirnya mandiri tuh apa ya? Mandirinya kan sebenarnya kan mandiri terhadap cinta-cintaan ya waktu itu si vokalis gue bikin liriknya. Cuman menurut Dani bukan kayak gitu. Apa ya? Terus ngeliat Paralympics kayaknya mandiri bisa gini deh. Maksudnya lu bisa bangkit walaupun lu punya kekurangan. Jadi dilebarin sama dia dan pas dia tambahin treatment yang based on suara jadi visual tuh gue kayak oke, lanjut gitu, gila-gilain aja gitu. Itu sih jadi sebenarnya konsep berpikirnya kadang cepet, kadang meletup-letup, tapi emang harus ada benang merahnya. Maksudnya gue cuma ngejagain doang, kita mainnya naratif yuk gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang tipikalnya denger musik terus langsung gue kebayang gini. Iya itu kebayang lu secara visual, tapi kalau lu nggak punya voice lu mau menyampaikan apa kan bisa kemana-mana kan, either jadi kemahalan atau jadi ya nggak nyampe aja. Tadi yang gue bilang cuman tempatnya doang tapi nggak tahu ini jeruk apa air apa teh kan. Kalau dia udah tahu gue mau bikin jeruk, jadi terserah mau bentuknya kayak gini mau bentuknya kayak gini, terserah lu, dan itu part of your job gue bilang. Tapi kita sama-sama tahu ya ini jeruk gitu. Jadi sebenarnya itu sih kalibrasi di awal. Dan koneksi sih yang paling penting. Jadi kalau nggak dapet ya kalau nggak vibe band gitu kayak nggak usah deh. Cuman beruntungnya mungkin waktu itu gue eksperimentasi dengan lagu-lagu band gue sendiri yang sebenarnya ada yang gue tulis, ada yang vokalis gue tulis. Jadi kayak tahu gitu. Dan kita juga punya misi waktu itu, mungkin ngeliatnya kok band-band di Indonesia lagi jarang ya bikin yang kayak gini. Kita mau naratif all the way, misalkan harus ada naratifnya. Even waktu itu sama Agung bikin rekam jejak, itu insight-nya lebih kayak ini Polka kayaknya mukanya nggak dikenal nih, anak-anak yang ngundang dari pensi pengen tahu mukanya. Ya udah berarti akhirnya kita dengan berat hati kayak ya udah kita muncul ya mukanya. Kan justru dulu kalau Polka tuh kayak males nih gue bikin video klip yang ada mukanya. Buat kita tuh klise, ngerti gak sih lu, kayak cuma Foo Fighters atau Green Day doang dulu yang bisa bikin kayak gitu keren, karena emang Joseph Hahn gitu kan mahal kan. Ini kayak gimana bikin video klip di Indonesia yang perform tuh pasti norak, dan kita nggak mau sejujurnya. Cuma waktu itu manajer gue bilang insight-nya kayak lu tuh kayaknya harus nongol dikit deh, tapi gimana ya caranya? Ya udah kita nongol agak-agak gelap ya misalnya request-nya, tapi tetap ada naratifnya. Jadilah si rekam jejak itu yang sebenarnya secara isu lebih gigit lagi, lebih. Tapi itu termasuk salah satu yang gue bangga karena kayak ternyata gue bisa ya bikin klip yang ada performance-nya, tapi gue nggak jijik liat muka gue dan teman-teman gue sendiri. Jadi emang tiap karya ada ambisinya dan ada keperluannya dan ya. Jadi emang ya kita bisa keren-kerenan tapi tetap jangan lupa ya. Tadi kan performance muka kan buat keren-kerenan lah, tapi jangan lupa ya tetap misinya emang Polka nih mau naratif, mau ngasih tahu liriknya buat dikuatin lewat visual. Jadi emang ya balik lagi ujungnya kalau misalkan musik mungkin bisnis juga kan, jadi tetap harus ada kalibrasi di situnya. Cuman kita sebagai yang ngevisualin ya harus nyambung dulu. Kalau lagunya nggak penting buat disuarakan ya nggak usah. Dan bukan berarti visual harus bagus ya, kadang-kadang yang busuk pun kalau emang nyampe aja ya. Ada beberapa temen yang bikin kayak gitu juga oke sih. Balik lagi ke statement yang mau disampaikan tadi. Iya, nggak perlu harus wah juga, kadang-kadang pakai kamera HP juga bisa jadi aja asal thoughtful kan gitu kan. Gue juga sempat lihat Kun Kreatif tuh collab sama Mata Cinema bikin film Porpa itu. Iya. Sekarang itu lagi di tahap apa tuh? Itu gimana tuh ceritanya? Udah boleh diceritain. Udah lock ya. Udah lock, udah grading, alhamdulillah. sama udah. Lagi ada pemutaran ke teman-teman dulu. Iya. Nanti kalian kita ajak. Iya. Pengen tahu dulu responnya gimana sih. Ini kan film pertama Kun ya, dan kita pun bisa dibilang biasanya kalau PH tuh punya
sutradara untuk film pertama tuh pasti ada sutradara pertama. Aku juga sutradara kebetulan, cuma awal mula project ini kita nyari sutradaranya sih. Malah kebalik gitu. Kita nyari dari nol, kita bikin lab dulu di awal, bikin sayembara. Kita pengen cari sesuatu yang baru lah, challenging juga buat kita gitu. Kita baru itu malah project pertamanya Kun. Betul. Jadi, project pertama. Jadi itu project pertamanya Kun, project pertama kita gabung bareng, dan di situ kayak kita melupakan tuh jubah-jubah yang dulu, maksudnya Dani apa, kita nggak peduli gitu. Saya juga nggak peduli, kita kayak mulai dari nol ya, kita produce bareng-bareng ya. Jadi dari klip ibaratnya langsung lompat ya. Bahkan waktu itu kita belum ngerjain iklan, belum ngerjain Short film pun belum. Short belum. Walaupun dia udah ada rencana, gua ada rencana, tapi langsung film panjang nih. Jadi lumayan gila juga ya, dari klip loh, bayangin kan dari klip gitu. Dari yang rumahan langsung harus industri nih kasar. Tapi memang balik lagi harus thoughtful dulu gitu kan. Jadi di awal memang challenge-nya kita punya sahabat yang memang punya kegelisahan, balik lagi ada voice-nya juga. Orang Papua, dia bilang, bikin dong film tentang Papua gitu kan ya. Kita waktu awal agak worry juga karena kan cukup sensitif ya. Takutnya kan bisa jadi titipan, bisa jadi apapun lah. Tapi pas dipikir-pikir kan kita sempat agak 3 langkah mundur ke belakang lah, kayak Donald bebek gitu. Mundur tapi seru juga ya. Emang kita nggak tahu apa-apa nih tentang Papua, dan waktu itu kan posisinya lagi lumayan sensitif lah, habis ada Black Lives Matter waktu itu tuh, BLM juga. Tapi justru di situ kayak iya nih kayaknya harus disuarakan, dan kita ngerasa siapa kita lahir besar di Jawa, 58% lah ya, 55% lebih orang Indonesia tinggalnya di sini, dan kita tiba-tiba mau ngomong Papua, siapa kita nggak ngerasa berhak gitu. Dan kita habis itu ya udah, gimana, kita ngomong ke teman kita, gimana kalau pakai sutradara Papua. Dia nanya emang siapa, kita langsung nanya balik ke dalam, iya siapa ya, nggak ada gitu. Film Papua terakhir yang kita ingat juga mungkin di Timur Matahari, Denias gitu, yang bukan bener-bener full lahir besar di Papua ya menurut kita. Jadi kayak oh iya, representasinya memang harus dikasih dan dikasih kesempatan, bukan kita. Terus kita mikir akhirnya itu pas emang Kun pas lagi bareng lah, terus kayak akhirnya yuk kita bikin sayembara aja gitu. Jadi sangat nggak konvensional. Mungkin biasanya kalau film kan udah ada sutradara atau udah ada skenario. Ini kita sutradara nggak ada, skenario nggak ada. Justru baru dicari. Iya, jadi dari minus bukan dari nol kan. Orang dari nol, kita dari minus. Kita kayak ini gila juga ya. Udah kita cari sutradara, jadi kita gambling. Ibaratnya kita punya duit prep tuh buat bikin sayembaranya aja gitu. Dan ya kita minta dukungan, dan maksudnya waktu itu juga kayak ada Mas Garin, Mas Edwin, Mas Ivan Ismail, Devina Sofianti, banyak yang bantu kita untuk nge-coaching mereka juga, plus online dan offline ya. Jadi si uang prepnya itu kita balik jadiin itu, dan kontesnya tuh digital dulu awal, coaching awal tentang penulisan juga digital dulu, dan itu kita lakuin mandiri gitu. Jadi di situ kita mencari awalnya gini, sebenarnya proyeknya omnibus ya. Iya, kita tadinya. mencari 4 writer director dari Papua. Tapi harus lahir dan besar di Papua. Maksudnya secara gen bebas, maksudnya bisa orang Jawa yang tinggal di sana juga bisa. Pokoknya lahir dan besar syaratnya, supaya pandangan terhadap Papuanya pure gitu kan. Kita cari, target kita mungkin cuma 50 ya, 50 sampai berapa. Yang daftar alhamdulillah 192. 198, hampir 200 lah katakanlah. Terus kita shortlist jadi 100, jadi 50, kita interview jadi 20 jadi 10 jadi 4. Kita dapat 4 pemenang. Dan ada jurinya juga, kemarin ada Mas Hikmat Darmawan, Balasya, sama Reza Fahri. Karena kan film pendek juga. Jadi kita lumayan serius ya, maksudnya sebagai institusi ala-ala kayak lumayan serius nih, kayak sayembara yang bukan pemerintah, malah kita sendiri gitu kan. Jadi kita cukup mau bertanggung jawab, karena kita sendiri juga ngerasa ya kita baru kok, masa udah cari-cari orang gitu kan. Jadi harus juri yang benar gitu. Dan makanya kita berterima kasih banget, mereka udah mau bantu kita diskusi. Dapat 4 itu ada Theo Romansara, ada Ia Murda, ada Wahyu Mika, ada Grace. Bookway. Ceweknya 1, cowoknya 4, cowoknya 3,
dan mereka macem-macem, ada yang beneran. Kalau Theo tuh IT engineer, terus kalau Kak Iam tuh dia dosen tari. Kalau si Grace itu mahasiswa antropologi baru lulus. Kalau Mika itu anak film ya, di ISI Solo. Jadi memang beda latar belakangannya, ceritanya juga hebat-hebat, kita juga kerasa emang voice-nya emang real nih, dan memang keresahan Papua dan macam-macam kan pandangannya. Mereka kotanya juga cukup beragam. Terus kita coaching tanda kutip di sini untuk penulisan. Habis itu Directing, kita bawa acting. juga ke Jakarta juga untuk coaching lagi. Nah, rencananya memang 4 film itu dijadikan 4 film pendek terus jadi 1 omnibus gitu. Cuman karena satu dan lain hal finansial sih maksudnya. Kita hampir nggak jadi tuh sebenarnya. Jadi kayak film kan tiba-tiba nggak jadi nih gitu kan. Babak 2 nih masuk nih gitu kan. Either kita nggak jadi atau bikin Atau 1 film panjang. atau 2 film pendek waktu itu. Terus pas dilihat-lihat lagi, kayaknya filmnya Kak Theo nih emang cocoknya film panjang. Dari awal para juri bilang nih filmnya Theo bagus nih, cuman film cocokan film panjang. Waktu itu kita hitung-hitung lagi, kita coba-coba. Ya udah, daripada bikin 1 film pendek doang, terus yang 3-nya nggak ngapa-ngapain, mendingan punya Theo kita jadi film panjang. Kita paksa jadi film panjang dengan budget yang ada. 3 yang lain tetap kerja bareng. Jadi yang lain tuh ada yang Jadi Asrada jadi Asrada 2-3, terus ada yang jadi UPM sama casting gitu. Jadi semuanya terlibat pembuatan film panjang. Jadi yang penting pembelajarannya sampai gitu, walaupun yang jalan yang jadi kepala sukunya Theo. Jadi waktu itu ya prosesnya kayak film ya, ada film di dalam bikin filmnya, kita lumayan tegang. Jadi tapi kita balik lagi karena memang dari awal niatnya tulus, niatnya emang baik. Kita juga ngerasa kita yang belajar sih dari mereka. Betul. Justru kita kan ngundang juri, ngundang yang nge-coach gitu-gitu, malah kita yang belajar dan malah kita yang oh gini Mas Garin ulangin gitu kan. Kita di kelas itu juga ikut belajar, tapi kuliah. jatuhnya kita kayak nge-facilitate mereka. Tapi belajar juga. Mereka punya mimpi, kita cuma facilitate dan ibaratnya ngasih ngasih framework aja lah, ngasih blueprint. Selebihnya malah kita belajar sama coach, dan ketika ke Papua kita yang belajar, oh Papua gini ya. Dan ketika kita syuting itu 70% krunya dari sana ya. Iya. Cuman sound dari sini, terus cinematographer, Astrada 1, LP, produser. Sisanya semua sana, art segala macam sana, dan mereka gokil-gokil sih. Jadi buat kita kayak ini kenapa nggak dari dulu ya? Maksudnya mereka kalau di Bedol Desa ke Antelop juga langsung tambah gede Antelop gitu kan, jago-jago gitu loh. Tapi emang nggak pernah ada kesempatannya aja, dan nggak ada industrinya kan di sana, rata-rata dokumenter aja gitu. Jadi kayak kita ngerasa ini emang kesempatannya emang harus dikasih, dan kita ngerasa ya itu kita ngejagain voice-nya aja dari awal sampai akhir. Nggak boleh kita rusak nih, makanya ya itu sih ya yang kita syukurin. Makanya si Orpa ini membentuk kita sebagai company untuk punya hati terus mudah-mudahan, dan emang eksperimentasi kita juga karena kita sadar kita baru, dan kita mulai dari minus tadi, dan kita ketemu orang-orang yang tepat yang emang ngerasa emang ini harus mereka yang bikin, bukan kita yang bikin. Kita cuma dijagain di belakang untuk jangan, awas, fasilitator lah kita ya. Kita fasilitator gitu doang. Jadi kayak wah kita sih ngerasa seru ya, udah jadi aja seru, makanya can't wait lah buat ini nyebarin dan ya film native Papuan. Boleh diingetin lagi nggak itu ceritanya tentang apa itu film apa? Ceritanya simple, tentang ada anak perempuan yang ingin sekolah lebih layak, tapi kebetulan orang tuanya ingin menikahkan dia dengan menikahkan dia, dan demi kebutuhan ekonomi dijodohkan gitu. Dan karena di sana kan anak-anak baru SMP lulus SD tuh udah dinikahkan. Yang kebetulan si anak ini memang tidak ingin dan kabur, jadinya anaknya berbakat dan akhirnya kabur, dan dia ingin mendapatkan pendidikan yang lebih layak gitu. Jadinya dia kabur dan melewati hutan rimbanya Papua. Oke. Penasaran ya, jadi pengen banget nunggu ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tim Orpa juga ya Max. Mudah-mudahan. Kalau mau rilis mungkin bisa datang ke sini KTO. Bisa.
Oke, karena kita sudah di penghujung waktu, boleh dikasih kalimat penutup untuk orang-orang nih, terutama anak-anak muda yang baru mau memulai karir untuk bikin music video. Itu ada tips saran nggak sih Kak? Apa yang harus dilakukan supaya bisa bikin music video yang baik gitu? Jujur aja sih ya, and follow your heart dan yourself, itu aja sih kalau dari aku. Oke, kita potong, kita share di TikTok ya barusannya. Itu bagus banget. Kalau Kak Deva sendiri gimana? Agak panjang kali ya. Oke. Kalau gue selalu menganalisa dulu sih di depan lagi ada apa, maksudnya apakah ada yang perlu digugat atau ada sesuatu yang bosenin apa enggak, supaya kita juga stand out kan gitu kan. Terus yang kedua, kita harus sadar bener apa yang kita mau main, maksudnya kalau yang gua tahu, yang sepemahaman gua ada 3 macam lah, tiga genre gitu biasanya. Satu yang performance, 2 yang eksperimental, 3 yang naratif. Dan kalau cuma main satu biasanya nggak kuat, biasanya either main 2 atau 3 digabung. Kayak gua belum pernah gabungin 3-tiganya deh. Jadi secara rumus menurut gua kayaknya gitu, dan kita harus sadar sebenarnya ada rumusnya walaupun cuman video klip gitu. Tapi mungkin mindset yang setelah itu kayak, kalau gue mungkin belajar, gue pengen bikin film pendek tapi lewat video klip. Mungkin kalian punya cara kalian sendiri ya be yourself-nya tadi kan. Jadi kita ketemu gaya kita dulu sih, dan mungkin yang terakhir emang harus gini banget sama si bandnya. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang approach kayak gue mau dong ngerjain lu. Kadang-kadang kita juga sebagai band kayak bentar gitu kan, kita belum temenan nih atau idenya dari mana gitu. Tapi kalau kayak emang kita main bareng, kayaknya kita cocok deh kan, enak. Jadi emang kadang-kadang itunya tuh harus dapet ya. Si yang band juga menyerahkan ke orangnya juga enak gitu kan. Karena dia juga, itu kan karirnya bandnya juga kan. Karir si soloistnya juga. Jadi jangan dibelokin lah dari image dia ketika itu, takutnya jadinya malah melukai karirnya gitu. Jadi egonya tuh harus disamain dulu, mau kemana, jangan sampai kemana-mana. Itu yang gua wanti-wanti lah, karena musisi juga sensitif gitu. Sinergi lah intinya. Gitu. Oke. Kayak BUMN. Gitu ya. Iya, bahasa BUMN. Oke, terima kasih untuk para pendengar yang sudah atau penonton yang udah dengerin kita sampai sekarang. Oke, jadi gimana tuh? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Bikin dan Berbagi episode selanjutnya.